Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Clarissa Eka Puspita NPM 2021008 bersama kedua rekan saya, Arvina Ramadhani NPM 2021010 dan Marhani Elin Anissa NPM 202100027. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai hadis dan as-sunnah. Yang pertama, pengertian hadis dan as-sunnah. Apa itu hadis dan as-sunnah? Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Selain itu, hadis merupakan segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi SAW, walaupun selama hayat beliau hanya sekali terjadi atau diriwayatkan oleh seseorang. Sedangkan as-sunnah menurut istilah syariat merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk hal atau ucapan, fi'il atau perbuatan, tahrir atau penetapan, sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengan sebagai tasyri' atau pensyariatan bagi umat Islam. Perbedaan hadis dan as-sunnah. Perbedaan yang pertama terletak pada lafaz penyampaian suatu kejadian, sehingga dalam segi sanad dia tidak mutawir, akan tetapi dalam segi amaliyahnya dia mutawir. Proses mutawir inilah yang disebut sebagai as-sunnah. 2. Istilah menurut ulama mutaqaddimin atau ulama klasik berpendapat hadis adalah segala perkataan, perbuatan, atau ketetapan disadarkan kepada Nabi SAW pada pasca kenabian. Sementara as-sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari Nabi SAW tanpa membatasi waktu. Perbedaan yang ketiga, istilah menurut ulama mutakhirin atau ulama modern berpendapat bahwa hadis dan as-sunnah memiliki pengertian yang sama, yaitu segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi SAW. Unsur-unsur dalam hadis. Unsur hadis terdiri dari 3 macam, yaitu sanad, matan, dan rawi. Dari ketiga macam unsur tersebut memiliki arti sendiri-sendiri. Yang pertama ialah sanad. Menurut bahasa, sanad adalah sandaran, hubungan, atau rangkaian perkara yang dapat dipercayai dan rentan rawi hadis sampai pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada perawi hadis. Yang kedua ialah matan. Kata matan menurut bahasa berarti keras, kuat, sesuatu yang nampak dan yang asli. Menurut istilah, matan adalah sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad. Definisi lain yang menyebutkan matan adalah beberapa lafal hadis yang membentuk beberapa makna. Dan yang ketiga ialah rawi. Kata rawi dalam bahasa Arab berasal dari kata rawiyah yang berarti memindahkan dan menukilkan, yakni memindahkan atau menukilkan suatu berita dari seseorang kepada orang lain. Dalam istilah, ar-rawi adalah orang yang meriwayatkan atau orang yang menyampaikan periwayatan hadis dari seorang guru kepada orang lain yang terhimpun ke dalam buku hadis. Untuk menyatakan perawi hadis dikatakan dengan kata hadis diriwayatkan oleh. Macam-macam hadis. Hadis dibagi menjadi 2, yaitu pembagian hadis dari segi kualitas dan pembagian hadis dari segi kuantitas. Dari segi kualitas, yang pertama ialah hadis sahih. Hadis sahih yakni hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil lagi dhabit dari rawi yang sama hingga akhir sanad, terhindar dari kejanggalan dan cacat. Terhindar dari kejanggalan artinya tidak mengandung kontradiksi dengan riwayat yang lebih kuat. Terhindar dari ilah atau cacat artinya sebab tersembunyi yang dapat menggugurkan kesahihannya. Syarat hadis sahih tersendiri yaitu yang pertama, sanadnya bersambung, artinya setiap rawi bersambung secara langsung dengan rawi sesudahnya dari rawi pertama hingga rawi terakhir. Syarat yang kedua ialah rawi adil, artinya seorang muslim, balik, berakal, terhindar dari sebab-sebab kefasikan dan hal-hal yang menurunkan kehormatan. Syarat yang ketiga ialah rawi dhabit, artinya
bagus hafalannya, bukan pelupa, banyak ragu-ragu atau banyak salah, dengan kata lain tangkap. Dan syarat yang keempat ialah terhindar dari kejanggalan, artinya tidak mengandung kontradiksi dengan riwayat yang lebih kuat. Syarat yang terakhir yaitu sahih li ghairi, yakni hadis hasan li zatihi yang memiliki sanad lain yang sama kualitasnya atau lebih kuat, sehingga meningkatkan status hadis menjadi sahih li ghairi, sahih karena lainnya. Yang kedua ialah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil tapi kurang kuat hafalannya, terhindar dari keganjalan dan cacat. Imam Tirmizi mengartikan hadis hasan sebagai berikut, yaitu tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta atau pada matanya tidak ada keganjalan dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Syarat hadis hasan sendiri terdapat 5 syarat, yaitu yang pertama, para perawinya yang adil. Syarat yang kedua, kedhoifan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat keganjalan. Dan yang kelima ialah tidak mengandung cacat. Hadis yang ketiga atau yang terakhir ialah hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa berarti lemah, sebagai lawan dari qawi yang kuat, sebagai lawan dari kata sahih. Kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikannya secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pendapat An-Nawawi mengenai hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Selanjutnya ialah pembagian hadis dari segi kuantitas. Ada 3, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir. Apa sih itu hadis mutawatir? Pengertian kata mutawatir menurut lugat ialah al-mutatabi, yang berarti yang datang kemudian, beriring-iringan, atau berturut-turut antara satu dengan lainnya tanpa adanya jarak. Dan hadis juga adalah yang bersifat indrawi, yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkat sanadnya, yang secara tradisi dan akal sehat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dan memalsukan hadis. Yang kedua ialah hadis masyhur. Hadis masyhur menurut bahasa adalah tenar, terkenal, atau menampakkan. Dikatakan masyhur karena telah menyebar luas di kalangan masyarakat. Dalam istilah hadis masyhur terbagi menjadi 2 macam, yaitu masyhur istilahi dan hadis masyhur gair istilahi. Dan yang terakhir ialah hadis ahad. Hadis ahad tersendiri merupakan jamak dari ahad dengan makna satu atau tunggal. Sedangkan menurut istilah hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang perorangan atau 2 orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Macam-macam as-sunnah. Pembagian sunnah dari segi bentuknya dibagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Yang pertama ialah sunnah qauliyah, adalah ucapan lisan dari Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikannya kepada orang lain. Yang kedua ialah sunnah fi'liyah, adalah semua perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui atau diperhatikan oleh sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya. Yang ketiga ialah sunnah takririyah, adalah perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah oleh Nabi. Namun Nabi diam, maka hal ini merupakan pengakuan dari Nabi. Kedudukan dan fungsi hadis. Yang pertama, kedudukan hadis. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber Islam yang kedua. Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan berulang kali perintah untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat ke-80. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Sadaqallahul azim. Artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Yang kedua, fungsi hadis. 1. Bayan al-takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan al-takrir berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Oleh hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis di atas mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsakum bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Yang kedua, bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Sebagai contoh, penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW memotong tangan seseorang yang mencuri tameng atau perisai yang nilainya sebesar 3 dirham. Hadis di atas menafsirkan surat Al-Maidah ayat 38. Surat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa usariku wasariqaku faqta'u aydiyahum ma jazaa'a bima kasabana minnallahi wallahu azizun hakimun. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Yang ketiga ialah bayan at-tashri' atau memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Hadis sebagai bayan at-tashri' ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Sebagai contoh dari bayan at-tashri' ialah hadis mengenai zakat fitrah yang memiliki arti Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sa kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi as-sunnah. Kedudukan as-sunnah.
As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sifat, yaitu Al-Quran bersifat qati al-wurud, sedangkan As-Sunnah bersifat doni al-wurud. Fungsi As-Sunnah. Fungsi As-Sunnah yang pertama ialah menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada di dalam Al-Quran. Contohnya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ahzu rabbika idza akhaza'ul qura'a wa hiya dhalimatun inna akhzahu alimun syadidun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksaannya sangat pedih, sangat berat. Quran Surat Hud ayat 102. Ayat ini diperkuat dengan hadis riwayat Abu Musa yang maknanya hampir sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menangguhkan siksaannya bagi orang yang berbuat zalim. Apabila Allah telah menghukumnya, maka dia tidak akan pernah melepaskannya. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-Hud ayat 102, hadis riwayat Muslim. Memberikan penafsiran ayat-ayat Al-Quran, seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang akan saya bacakan Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddaqu wallahu. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Dalam ayat ini tidak ada kecuali semua bangkai dan darah diharamkan untuk dimakan. 3. Menetapkan hukum-hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 23. Dalam ayat tersebut hanya dijelaskan larangan terhadap suami untuk memadu istrinya dengan saudara perempuan si istri. Sedangkan dalam hadis, Nabi juga dijelaskan yaitu larangan seorang suami memadu istrinya dengan bibinya, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang artinya seorang wanita tidak boleh dikawini bersamaan atau dimadu dengan bibinya atau bersamaan dengan putri saudara perempuan atau putri saudara laki-laki istri atau keponakan istri. Hadis riwayat Muslim. Sejarah pembukuan hadis. Proses pembukuan al-hadis memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama, periwayatan secara lisan, yang kedua, penulisan dan pembukuan hadis, yang ketiga, seleksi hadis. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Muncul virus dari Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Jika ada kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.